Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita mengaji dan mempelajari bersama tentang kitab Sab'iyat fi Mawa'izil Bariyat, di mana dalam kitab ini membahas tentang 7 kisah dan sejarah penting penuh hikmah yang terjadi di masing-masing 7 hari dalam seminggu. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Hari Sabtu, bagian pertama. Pada pembahasan hari Sabtu ini diawali dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr iz ya'duna fis sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka, terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ayyamis sab'ati. Faqala sallallahu alaihi wasallam, yaumus sabti yaumu makrin wa khadi'atin. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala makarat Quraisyun fi darin nudwa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang 7 hari dalam seminggu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Sabtu adalah hari menipu. Para sahabat berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, para kaum Quraisy telah menipu, merencanakan sesuatu yang buruk di balai pertemuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal ayat 30. Bukan tanpa sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut hari Sabtu sebagai hari tipu daya. Karena pada hari Sabtu telah terjadi 7 peristiwa tipu muslihat dan aksi makar dari para kaum atau umat kepada nabi mereka. Bahkan Bani Israel mencoba menipu Allah di hari Sabtu.
Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Para kaum Nabi Nuh alaihi salam mencoba membunuhnya, namun Allah berkehendak lain. Allah mengeluarkan air yang panas dari dalam bumi dan menurunkan air yang sangat dingin dari langit, serta mendatangkan topan yang dahsyat yang merusak dan menghancurkan musuh-musuh Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Kami selamatkan dia, Nuh, dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Sebelum waktu banjir dan topan yang dahsyat itu tiba, Malaikat Jibril mendatangi Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajarinya memahat papan-papan kayu dan menyampaikan perintah Allah untuk segera membuat perahu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Surat Hud ayat 37. Nabi Nuh alaihissalam pun bingung bagaimana caranya ia bisa membuat perahu. Kemudian Allah memerintahkan Nuh untuk memahat 100.024 papan kayu dengan masing-masing nama satu nabi di setiap papan tersebut. Nabi Nuh pun semakin bingung karena ia tidak mengetahui masing-masing nama dari seluruh nabi. Kemudian Allah memerintahkannya untuk memahat, dan Allah lah yang akan memunculkan nama-nama nabi tersebut di masing-masing papan kayu. Saat Nabi Nuh alaihissalam selesai memahat kayu pertama, muncullah nama Nabi Adam alaihissalam. Setelah papan kedua selesai dipahat, muncullah nama Nabi Syith di papan tersebut. Di kayu ketiga muncul nama Nabi Idris alaihissalam. Di papan keempat muncul nama Nabi Nuh alaihissalam. Dan begitu seterusnya di setiap papan yang telah selesai dipahat, muncul nama-nama nabi di atasnya. Pada pahatan kayu yang terakhir, muncullah nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan juga untuk mengumpulkan paku dengan jumlah yang sama dengan jumlah papan kayu. Saat Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu, para kaumnya justru mengolok-olok dan menghinanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasna'ul fulk wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Mulailah dia, Nuh, membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu.
sebagaimana kamu mengejek kami. Surat Hud ayat 38. Itulah kisah Nabi Nuh dan para kaumnya yang akhirnya tenggelam, yang terjadi di hari Sabtu